Keinformasi komoditas harga minyak menguat di hari keempat beruntun di tengah Amerika kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran. Harga emas lebih cenderung bergerak stabil usai setelah data terbaru Amerika menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda. Sementara harga batubara bergerak stagnan di tengah variasi sentimen positif dan negatif yang membayangi. Harga minyak dunia menguat untuk hari keempat beruntun di perdagangan Kamis pagi waktu Asia. Kenaikan harga minyak terjadi setelah Amerika melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai dan lokasi rudal Iran di Rabu, menyusul keputusan Presiden Donald Trump untuk kembali melakukan blokade laut terhadap seluruh pelabuhan Iran. Hal ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik dan terganggunya pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,4% menjadi $85,28 Amerika per barrel. Sementara harga minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,5% ke level $80,02 Amerika per barrel. Sebelumnya, kedua kontrak acuan tersebut menguat sekitar 0,3% di Rabu dan masih bertahan di dekat level tertinggi dalam satu bulan yang dicapai di Selasa. Harga emas bergerak stabil di Kamis pagi waktu Asia setelah data terbaru Amerika Serikat menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda. Namun optimisme tersebut tertahan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak naik dan memunculkan kembali kekhawatiran terhadap inflasi energi serta potensi kenaikan suku bunga. Diketahui kenaikan harga minyak berlanjut untuk hari keempat beruntun setelah Amerika melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai dan lokasi rudal Iran. Mengutip Reuters, harga emas spot relatif tidak berubah di level $4.056,59 Amerika per troy ounce. Harga batubara masih bergerak stagnan meskipun dibayangi sentimen positif. Merujuk data definitif, harga batubara tutup di posisi $130,5 Amerika per ton di Rabu waktu setempat, melandai 0,11%. Pelemahan ini memperpanjang tren stagnan batubara yang hanya bergerak di kisaran $130 Amerika dalam 3 hari terakhir. Harga batubara tak melandai meskipun ada kabar positif dari India yang merupakan salah satu importir terbesar di dunia dan diharapkan dapat mendongkrak harga. Diketahui produksi listrik tenaga air atau PLTA India menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino yang melemahkan musim hujan barat daya. Kondisi ini menurunkan volume air waduk dan membebani sistem kelistrikan di tengah lonjakan permintaan listrik. Kekurangan pasokan PLTA ini bisa membuat India kembali meningkatkan produksi batubara. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,06% di $79,52 Amerika per barrel. Nikel menguat di 2,59% di $17.261 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,44% di level $4.033 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,62% di Rp4.573 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita simak beberapa sentimen kembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan didominasi sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Dikutip dari Reuters, Amerika Serikat menyerang sistem pertahanan pantai dan lokasi rudal Iran di Rabu waktu setempat setelah kembali melakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebagai balasan, Iran mengancam akan menghentikan lebih banyak ekspor energi regional dan menyatakan tengah menghadapi perang eksistensial kepulauan Amerika. Eskalasi terbaru jadi hanya beberapa hari setelah gencatan senjata yang rapuh runtuh. Permusuhan meningkat sejak Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Sabtu malam pekan lalu. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyatakan telah menyerang sistem pertahanan pantai serta lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Greater Tund. Sementara itu, negosiator utama Iran Mohammad Bakir Kalibaf menegaskan keamanan Iran bergantung pada pengaturan di Selat Hormuz dan menegaskan Iran menegaskan saat ini tidak memiliki rencana melanjutkan perundingan dan memilih fokus pada pertahanan. Dikutip dari Bloomberg, indikator utama untuk inflasi harga produsen di Amerika Serikat tercatat lebih rendah dari perkiraan di Juni 2026. Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis di Rabu waktu setempat, indeks harga produsen yang mengecualikan komponen makanan dan energi meningkat 4,7% secara tahunan
dan angka ini berada di bawah perkiraan rata-rata dalam survei Bloomberg. Secara keseluruhan, perlambatan inflasi IHP ini sebagian besar didorong anjloknya harga bensin sebesar 12%. Laporan tersebut menunjukkan adanya pendinginan harga yang merata di beberapa kategori utama yang dalam beberapa bulan terakhir sempat melonjak akibat dampak perang. Situasi ini kemungkinan besar memberikan ruang lebih bagi The Fed untuk menunda kenaikan suku bunga acuan. Terlebih setelah laporan menunjukkan inflasi harga konsumen yang jinak di Juni. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai 444,4 miliar dolar Amerika di Mei 2026 atau sekitar 7.999 triliun rupiah dengan kurs Rp18.000 per dolar Amerika atau tumbuh 2,1% year on year. Laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,0% di April 2026. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan peningkatan ULN Indonesia terutama topang pertumbuhan utang sektor publik. BI mencatat ULN pemerintah 217,3 miliar dolar Amerika di Mei 2026 atau tumbuh 3,7% year on year dan menjadi penopang utama pertumbuhan total ULN Indonesia. ULN swasta sebesar 195,9 miliar dolar Amerika kontraksi 0,1% year on year. Didorong melambatnya kontraksi utang luar negeri lembaga keuangan. BI menilai struktur ULN Indonesia tak berada pada level yang sehat. Dari bagi sumber untuk Adex Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih melanjutkan penguatan di tengah indeks dolar Amerika masih melanjutkan pelemahan meskipun posisinya masih di level tinggi di atas level 100. Dikutip dari RTI hingga Kamis siang tadi nilai tukar rupiah menguat di 0,19% ke level 18.019 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di 18.055 per dolar Amerika. Intraday rupiah sempat melemah ke level 18.063 per dolar Amerika sebelum melanjutkan penguatan kembali. Sementara itu dinamika pergerakan indeks dolar Amerika di Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau stabil di level 100,505 setelah di Rabu indeks dolar Amerika turun tajam di 0,43%. Nilai tukar dolar Amerika Serikat bertahan di dekat level terendah dalam satu bulan di Kamis, namun masih bergerak di level tinggi. Pelemahan dolar dipicu data inflasi Amerika yang lebih rendah dari perkiraan sehingga memperkuat keyakinan pasar The Fed tidak perlu terburu-buru menaikkan suku bunga. Indeks dolar makin tertekan terbebani data harga produsen Amerika yang baru dirilis lebih rendah dari perkiraan dan memperkuat tanda-tanda meredahnya tekanan inflasi di Amerika. Sementara di sisi lain meningkatnya konflik di Timur Tengah membatasi pelemahan dolar karena berpotensi kembali mendorong inflasi melalui kenaikan harga energi. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 17.980 per dolar Amerika Serikat. Update jelang penutupan pasca penutupan ini menguat di 0,42% di 17.982. Kemudian terhadap euro di 20.635 rupiah, pound sterling di 24.377 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,97 rupiah.